Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Iftitah Aini dengan NIM 181.392 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Pendidikan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana dinamika peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan pemerintah. Baik, yang pertama, kebijakan peningkatan mutu pendidikan merupakan kebijakan yang sangat dinamis karena peningkatan mutu pendidikan tidak pernah akan berhenti pada satu titik tertentu. Perkembangan aspek kehidupan, baik sosial, politik, dan ekonomi, serta yang paling utama industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi memerlukan sumber daya manusia yang bermutu. Dalam peningkatan mutu pendidikan, harus ada sebuah manajemen untuk mempermudah. Jadi, yang pertama kita harus memanajemenkan dulu. Manajemen yang artinya sendiri adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang disebut sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintah, sekolah, industri, rumah sakit, dan yang lainnya. Aktivitas manajerial dalam organisasi dengan pola kerjasama sebagai proses mencapai tujuannya itu juga dijelaskan dalam Al-Quran, yang dimana ada pada surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, yang dimana pada ayat 4 surat As-Saff tadi tercantum 3 hal, yang dimana 3 hal ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW pada masa berdakwah di Madinah saat surat ini diturunkan, di mana pengokohan organisasi dan kejamaan adalah titik tekan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian pada peningkatan mutu pendidikan dan kebijakan pemerintah, yang dimana suatu kebijakan itu dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci. Program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya yang dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan di dalam pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, adanya perencanaan dalam bidang pendidikan juga tengah digalakkan. Contohnya, penempatan guru-guru dianggap profesional untuk bersedia ditempatkan di tempat-tempat terpencil. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang sangat baik, mengingat banyaknya guru yang berlomba-lomba ke daerah perkotaan mengakibatkan kurangnya guru di daerah pedesaan atau terpencil. Maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan dari pemerintah, khususnya yang mana mampu membuat suatu program-program baru untuk perubahan pendidikan yang lebih berkualitas. Dalam peningkatan mutu pendidikan ini, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan, seperti contohnya usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan yang pertama, perubahan kurikulum,
dan proyek manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disebut MPMBS. Yang ketiga, proyek perpustakaan. Yang keempat, proyek bantuan meningkatkan manajemen mutu atau disebut BOM. Yang kelima, proyek bantuan imbal swadaya yang disebut BIS. Yang keenam, proyek penggadaan buku paket. Yang ketujuh, proyek peningkatan mutu guru. Yang kedelapan, dana bantuan langsung atau disebut DBL. Yang kesembilan, bantuan operasional sekolah yang dimana sekarang sedang berjalan, yaitu dana BOS. Yang ke-10 yaitu bantuan khusus murid BKM. Seperti itu tadilah beberapa kebijakan pemerintah untuk digunakan meningkatkan mutu pendidikan. Hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.